Maka itulah, ini yang ingin saya sampaikan. Efisien adalah cara. Efisien adalah cara, sementara efektif adalah tujuan. Sekarang, untuk menjelaskan ini, saya akan menggunakan format laporan keuangan. Supaya kita tidak menebak-nebak, ya, kita ukur. Sebenarnya poin kuncinya bermula dari sini, Bapak Ibu. Ya, ini tidak bosan-bosannya saya mengatakan. Anda punya keinginan, ya. Balik ke atas ya. Nih, Anda punya keinginan. Hasil yang Anda inginkan, Anda desire. Apa itu? Rencana. Saya menginginkan omset saya 1 triliun. Itu rencana. Rencana. Maka rencana itu saya buat dulu di sini. Pertama kali. Benar ya? Kita bikin dulu rencana. Inilah bisnis plan kita dituangkan dalam rencana bisnis yang tertuang di dalam proyeksi laporan keuangan yang kita sebut bagian dari bisnis plan keuangan. Rencana keuangan bisnis kita. Bikin dulu rencana. Lalu kita mau tahu kan, saya ini efektif apa? Efisien. Kita lihat hasilnya. Ada 3 skenario yang saya sodorkan. Anda bisa skenario yang satu, realisasi satu. Realisasi itu yang Anda berhasil wujudkan. Apakah realisasi 1, apakah realisasi 2, apakah realisasi 3. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Saya jelaskan. Anda merencanakan sales Anda 1 miliar. Dan harga pokok Anda beli barang modalnya 800, berarti HPP Anda 80%. Maka gross margin Anda adalah 200 atau 20%. Oke? Biaya operasi sudah Anda rencanakan. Biaya operasi saya 100, sehingga 100 itu sama dengan 10% terhadap sales. Maka laba rugi operasi saya adalah 100 atau 10%. Itu rencana. Jangan lihat dulu real 1, real 2, real 3. Bikin dulu rencana. Karena kan Anda menginginkan sesuatu. Anda mau hasil kan? Anda mau result. Apa rencana Anda? Putuskan. Nah, pertama kali kita putuskan dulu. Rencana saya adalah segini. Kalau Anda tidak bikin rencana, apa yang mau diukur, apa yang mau dilihat, ya, bikin dulu rencana. Lalu Anda menjalankan rencana. Hasilnya, katakan di bulan Januari kemarin, kan kita barusan lewat Januari. Realisasi kita ternyata sales kita 900. Apakah kita efektif atau tidak? Mbak Riri, kalau definisi tadi. Efektif tidak kita? Rencana kita 1.000 atau 1 miliar, tapi kita hanya mencapai 900. Efektif tidak? Enggak efektif. Kita tidak efektif. Berikut. Mulai nih kita masukkan. HPP kita 80%. Maka kita hanya dapat gross margin 180 atau setara 20%. Biaya operasi kita nunggu sudah 100. Maka 180 dipotong 100, kita dapat hanya 80. Apakah kita efektif? Laba kita mencapai yang kita inginkan atau tidak? Tidak kan? Maka kita dalam hal ini disebut tidak efektif, ya. Jadi kalau di sini kita tanya, kita efektif nggak? No, ya. No, kita tidak efektif. Efisien nggak?
Iya, efisien. Kita tidak melampaui anggaran. Kita direncanakan 100 dan kita menghasilkan 100. Boleh kita bilang efisien? Yes, efisien. Sesuai rencana, paling tidak sesuai rencana. Sekarang kita lihat real kedua. Kalau realisasi Anda yang kedua, sales 1M, berhasil dicapai. 1M juga. Harga pokok kita 80%, sehingga gross margin kita 20% atau 200. Lalu biaya operasi kita 110 atau 11%. Atau 11%. Maka kita punya hasil laba rugi sesuai atau tidak? Dari lagi-lagi no kan? No. Pak, tapi kan salesnya masuk, betul. Tapi Anda kan bermaksud mau laba 100. Anda labanya tinggal 90. Dikarenakan kita tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Loh, Pak, kenapa saya dibilang tidak efisien? Karena Anda ngabisin 110, rencananya berapa? 100. Tapi dia pakai 110. Efisien nggak? Enggak. No. Itulah yang disebut no. Nggak efisien. Paham ya? Saya pelan-pelan nih, supaya jangan bingung. Sekarang yang ketiga. Sales Anda berhasil di angka 1 miliar. 1000 itu ya ada nol-nolnya. Ya kita sebutlah 1 miliar. HPP-nya 80%, gross margin kita 200. Sekarang kita lihat biaya operasi kita. Ternyata kita hanya menggunakan biaya operasi 90. Nah, lebih rendah dari yang direncanakan. Akibatnya, laba rugi kita bukan lagi 100, bukan lagi 10%, tetapi 110 setara 11%. Di sini, efektif nggak? Efektif. Yes. Efisien nggak? Yes. Efisien, Mbak Riri. Kan dia maunya tadi 100, ternyata itu hanya cuma 90. Nah, efisien tadi ya, lihat ya. Maximum productivity with minimum wasted effort or expense. Jadi biayanya seminimum mungkin ya, serendah mungkin. Nah, yang ketiga, realisasi ketiga ini efektif sekaligus efisien. Ya, di kasus pertama dia mau dibilang efektif tidak juga gitu ya. Tidak juga. Kenapa? Meskipun salesnya mencapai, tetapi pada akhirnya kita kan mencari ini. Laba atau rugi. Maunya laba ya. Laba kita maunya berapa? 100. Nyatanya setor hanya 80. Makanya saya berani bilang dia no. No. Dia tidak efektif. Efisien? Yes. Karena dia tidak pakai di luar rencana. Masih dibilang efisien? Iya. Tapi Pak, tidak efektif. Tidak efektif. Iya. Sales Anda meleset. Kalau sales Anda meleset, meskipun Anda efisien, tetap saja hasil akhirnya Anda efektif nggak? No, Anda tidak efektif. Hasil akhirnya Anda tidak efektif. Ya. Di kasus kedua, Pak, salesnya mencapai, Pak. Labanya mencapai nggak? Enggak, Anda tidak berhasil. Jadi hati-hati. Sales, ini yang tadi saya jelaskan tadi. Meskipun sales Anda mencapai, ketika biaya Anda juga tinggi, atau tidak efisien, Anda tidak efisien, maka hasil akhirnya no.
Tapi sales saya tercapai kan, Pak? Betul. Tetapi gagal mengendalikan biaya, Anda bisa juga no. Itu ya. Kasus ketiga, salesnya masuk, biayanya lebih rendah. Yes and yes. Anda efektif sekaligus efisien. Betul ya, dua-duanya penting ya. Dua-duanya penting. Tadi ada yang bilang, Pak lebih penting efisien. Ada yang pilih efektif, yang lebih penting, satu lagi yang penting efisien. Ada satu contoh yang kurang di sini ya untuk menjelaskan itu. Kalau lebih penting efisien itu contohnya Anda barangkali nih ya, ininya 900, 720, sisa 180. Kalau dia efisien, dia bilang saya tidak pakai 100, saya pakai 80. Misalnya 100. Bocor di mana ini? Wait. Di mute all aja Mbak Riri. Iya, oke. Bisa? Iya. Sudah? Ini sudah kok. Oke, Mbak Riri menyalakan mic-nya sendiri. Pak, kalau saya tidak efektif di sales, cuma 900, saya tekan lagi biaya saya 80, apakah saya bisa efektif? Bisa juga. Angka menunjukkan demikian. Saya ulangi ya. Kalau kita gagal mencapai sales, biaya kita jangan bertahan di 100. Anda terpaksa tekan biaya Anda supaya hanya 80. Maka Anda dapat 100. 100 adalah yang Anda inginkan. Apakah saya dibilang efektif? Jawabannya yes. Yes. Disitulah manajemen betul-betul mengendalikan bisnisnya. Ingat ya, di pelajaran lalu, Selasa lalu, kita harus berfungsi. Ya, kita rencanakan, lalu kita organize sumber daya kita, supaya apa? Supaya mencapai yang kita inginkan. Dan inilah peran kontrol. Kalau ini uncontrollable, sudah salesnya jatuh, tapi biayanya stay. Meskipun dia tidak salah, tapi biayanya stay. Artinya biayanya tetap 100, padahal gagal mencapai sales. Maka hasil akhirnya no. Kalau yang paling kanan yang saya tulis itu, efektif nggak? Kita masih bisa bilang dia salah tulis. Masih bisa dibilang yes. Pakai yang kuning. Yes. Efisien. Yes. Pada akhirnya yang kita kejar apa sebenarnya? Pada akhirnya yang kita kejar apa sebenarnya? Efektif atau tidak? Perhatikan ya. Saya bilang no ketika dia tidak 100 di laba. Saya bilang no ketika dia tidak 100 di laba. Saya bilang yes ketika dia melampaui laba. Saya bilang yes ketika dia exactly atau persis sesuai laba yang diinginkan. Dengan demikian, Bapak Ibu, apa yang pada akhirnya kita akan bela? Efektif. Tapi efisien penting, Pak. Itu buktinya yang paling kanan, kalau kita efisien, maka kita bisa efektif. Betul. Maka itulah, ini yang ingin saya sampaikan. Efisien adalah cara. Efisien adalah cara, sementara efektif adalah tujuan. Yes. Efektif itu adalah tujuan, efisien adalah cara. Cara kita menjalankan bisnis kita. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita mendapatkan gambaran
apa itu efektif dan apa itu efisien, dan bagaimana cara mengukurnya. Ya. Anda baru bisa mengukur Anda efektif atau efisien kalau Anda sudah bikin rencana. Kedua, Anda melakukan review, meninjau ulang apakah Anda ketika mengeksekusi rencana, apakah Anda berhasil. Ya. Kalau Anda berhasil, Anda disebut efektif. Pada saat mereview rencana, Anda menggunakan sumber daya seefisien mungkin, serendah mungkin, Anda disebut efisien. Ya, ada 2 langkah untuk mengukur apakah bisnis kita efektif dan efisien. Syukur-syukur efektif yet efisien. Efektif yet efisien artinya efektif sekaligus efisien. Bukan atau. Kalau atau Anda bisa efisien tapi tidak efektif. Bisa juga efektif tapi tidak efisien. Alangkah baiknya efektif sekaligus efisien. Gitu. Baik, kita akan buka tanya jawab kalau begitu. Baik. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and